Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu Rosma. Apakah Ibu sehat, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mengganggu kok Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Resi apa kabar? Syukurlah kalau Ibu sehat, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya, Bu, dan alhamdulillah kami sendiri juga sehat. Begini, Bu Rosma, bolehkah saya meminta waktu Bu Rosma sebentar saja? Kami mau bercerita nih, Bu, tentang apa yang kami rasakan akhir-akhir ini di kelas di tempat kami mengajar, Ibu. Tentu saja boleh Bu Resi. Apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini, Bu Rosma, akhir-akhir ini saya beberapa kali melihat tindakan bullying yang masih sering terjadi di kelas ketika pembelajaran di kelas saya. Tentu hal ini membuat saya sedikit bimbang dan mendorong saya untuk berbuat sesuatu untuk mencegah hal tersebut. Nah, terutama di kelas tempat saya mengajar, Bu. Saya ingin murid yang saya ajar itu tidak terganggu dan dapat berkonsentrasi belajar dengan baik. Oh, jadi menurut Bu Resi, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Jadi saya berharap, Bu, saya mengharapkan sekali solusi atas permasalahan saya, dan juga saya berharap punya tindakan terhadap bullying agar tidak lagi terjadi ketika pembelajaran di kelas saya. Menurut Bu Resi, apa faktor penyebab terjadinya bullying tersebut, Bu? Kalau saya ingat dan saya amati ya, Bu, ya, anak saya sebagai pelaku bullying ini sepertinya mereka ini memang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, Bu. Biasanya pertama si pelaku bullying ini adalah anak-anak yang menurut hemat kami memiliki kurang perhatian di dalam keluarganya, Bu. Kenapa demikian? Saya melihat pelaku bullying itu terkesan sedang mencari perhatian dari teman-temannya dan ingin menjadi pusat perhatian. Nah, berarti anak ini saya nilai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan perhatian. Nah, yang kedua, saya melihat pelaku bullying ini cenderung ingin merasa diakui dan merasa ingin berkuasa gitu, Bu. Jadi sehingga dia ingin sekali nampak menindas teman-teman yang dianggapnya lemah dari dirinya. Maka saya simpulkan bahwa si pelaku bullying ternyata dia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk memperoleh penguasaan seperti itu, Bu. Oh begitu. Kira-kira nih Bu, apa yang dirasakan murid Ibu terhadap tindakan bullying tersebut, Bu? Nah, menurut saya, Bu, murid-murid saya pasti merasakan bahwa bullying merupakan tindakan yang sangat kejam. Sekolah kan merupakan tempat belajar ya, Bu, dan mencari ilmu. Nah, tidak seharusnya para murid melakukan perundungan atau bullying kepada temannya. Apapun itu alasannya, Bu. Nah, semua orang kan berhak mendapat ketenangan dalam belajar. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid tidak melakukan bullying tersebut, Bu? Sepertinya saya harus memberikan sosialisasi ya, Bu, ya, terkait dengan bullying ini. Kemudian dengan antara lain memahami bentuk-bentuk bullying, karena bercanda sedikit saja itu kadang-kadang sudah terkesan bullying, Bu. Kemudian dampak psikologis dan psikis yang dialami oleh korban bullying, Bu. Juga saya ingin melakukan sosialisasi bagaimana cara menghindari bullying, gitu, agar saya berharap dengan demikian akan terjadi minimalisasi potensi terjadinya bullying di kelas ketika pembelajaran atau di sekolah saya pada umumnya, Bu. Wah, keren sekali, Bu Resi. Kira-kira bentuk sosialisasinya seperti apa itu, Bu? Menurut saya, sepertinya bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan itu misalkan dengan cara menempel poster-poster anti-bullying seperti itu, Bu. Kemudian juga bisa menyelipkan pesan-pesan anti-bullying dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Oh begitu. Kira-kira ada bentuk kegiatan yang lain, Bu? Dan apakah Ibu perlu dukungan untuk kegiatan tersebut, Bu? Oh iya, Bu, mungkin juga bisa disosialisasikan oleh kepala sekolah atau guru-guru lainnya saat upacara bendera, saat pembacaan amanat, Bu, atau pesan guru saat kita muhadarah di pagi hari itu, Bu. Jadi kami berharap dengan kegiatan seperti itu seluruh stakeholder ikut serta, maka kemungkinan potensi bullying di sekolah kita dapat diminimalisir, Bu. Jadi baik, Bu.
Jadi tujuannya bagaimana bisa meminimalisir potensi bullying di sekolah ya Bu. Iya, betul. Sehubungan dengan tujuan tersebut, skala 1 sampai 10, jika angka 10, Ibu sudah dapat mencapai tujuan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dan 0 belum terpenuhi. Nah, Ibu ada di angka berapa saat ini Bu? Wah, saya merasa saya masih di angka 5 nih sepertinya, Bu. Oh, di angka 5 ya. Seperti apa Iya. itu angka 5 Bu? Bisa dijelaskan Bu? Oh, jadi karena kenapa saya katakan saya masih di posisi 5, karena saat ini saya baru memikirkan dan mencari solusi, Bu, untuk melakukan sosialisasi tentang bullying tadi, dan saya belum melaksanakan solusi tersebut, Bu. Baik Bu, Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa Bu dalam beberapa minggu ke depannya Bu? Oh, mungkin saya akan coba, Bu, meningkatkan sampai ke angka 7. Oh, angka 7. Angka 7-nya seperti apa itu Bu? Artinya di angka 7 itu, di grade 7 itu saya akan mencoba menjalankan satu persatu dari alternatif solusi yang bisa dilakukan, Bu. Nah, untuk bisa menjalankan itu semua, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah coba melakukan kolaborasi, Bu, dengan kepala sekolah. Begitu juga dengan unsur pimpinan dan dengan sejawat untuk membahas tentang meminimalisir bullying, bahkan menolkan bullying yang terjadi saat ini. Oh, jadi Ibu sudah melakukan itu semua ya Bu? Iya, Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bahwa Ibu bisa menggunakan berbagai macam bentuk sosialisasi yang pasti akan membuat meminimalisir potensi bullying di kelas dan di sekolah Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Yang pertama saya akan mencoba memberikan teladan dan contoh yang baik. Kemudian saya akan coba mengajarkan murid saya bagaimana melawan bullying atau melaporkan tindakan bullying. Dengan begitu, saya akan dapat mengambil tindakan untuk menghentikan pembulian, Bu. Nah, khususnya ketika PBM di jam saya. Kemudian saya mencoba memaksimalkan sosialisasi tadi, Bu. Sosialisasi pencegahan pencegahan bullying kepada seluruh warga sekolah, seperti kepada murid, sosialisasinya kepada murid, sosialisasi kepada guru atau tenaga kependidikan, orang tua dan komite, juga masyarakat. Nah, saya berharap jika semua orang memahami bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan dan juga bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying yang ada di kelas dan di sekolah. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas dan di sekolah, serta berhasil nantinya ya Bu. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi Bu? Saya mencoba berkomitmen dan akan bertanggung jawab terhadap tindakan bullying pada murid, terutama di kelas. Kemudian di kelas saya ketika saya memberikan pembelajaran, kemudian dengan membimbing, tentunya dengan cara membimbing atau memberi nasihat dan mengarahkan serta membina murid agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi ketika jam pembelajaran, sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan terhadap murid-murid lainnya saat mereka menerima pembelajaran. Nah, lalu siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini Bu? Insya Allah saya akan melibatkan seluruh warga sekolah bisa membantu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu dan harapan murid-murid Ibu semua. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Rosma atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik, sehingga anak kita bisa saling menghargai dan menghormati. Kita lanjut pembicaraannya minggu depan ya Bu. Amin. Baik Bu, sampai ketemu minggu depan Bu. Assalamualaikum Bu Resi. Waalaikumsalam Bu Rosma.